Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua yang saat ini sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Ardiansyah dengan NIM A1120231507 Di sini saya mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Dian Mandoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya untuk ujian tahun semester Bengkel Coding dengan eh, judul datasetnya itu Airline Passenger Satisfaction. Jadi dataset yang dataset yang saya gunakan itu seperti ini, yaitu Airline Passenger Satisfaction yang dimana isinya adalah rekaman pengalaman perjalanan dari hampir 130.000 penumpang. Tepatnya itu sebanyak 129.880 baris data dengan terdapat 24 fitur yang sangat beragam. Dan dari semua itu ada satu kolom yang menjadi target utama kita, yaitu kolom satisfaction yang dimana ini adalah apakah penumpang merasa satisfied atau neutral. Nah, selanjutnya ini adalah eh, contoh dari notebook yang saya gunakan. Saya menggunakan Infinity, di mana ini adalah contoh dari datasetnya sebanyak sebanyak 129.880 data. Nah, ini untuk notebook saya yang dimana pada bagian pertama kita akan mengimport library-library yang sekiranya kita butuhkan. Lalu di bagian ini kita memanggil dataset yang telah kita simpan di dalam folder kita. Jadi di sini saya menyimpan di dalam satu folder. Jadi uh, di bagian ini itu adalah bagian untuk memanggil dataset tersebut. Nah, lalu untuk baris ini adalah membuat dari datasetnya itu untuk memiliki hurufnya low case semua dan ketika ada kalimat yang menggunakan spasi itu akan diganti menggunakan underscase seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian yang pertama dalam notebook, yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Di bagian ini, nah, kalau saya analogikan, IDE itu adalah pertama kali kita berkenalan ke orang baru, yang dimana kita tidak langsung mengetahui orang tersebut itu seperti apa. Nah, jadi section IDE ini berguna untuk uh, mengetahui dataset yang kita gunakan itu seperti apa. Dan hasilnya cukup menggembirakan di mana terdapat 24 kolom seperti uh, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tapi hanya nah ini untuk datasetnya, untuk outputnya seperti ini teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ini tersebut. Nah, tetapi hanya ada satu kolom, satu baris atau benar satu kolom yang punya nilai kosong, yaitu terdapat di kolom arrival delay. Um, Lalu kemudian saya juga memperhatikan distribusi dari variabel targetnya. Seberapa banyak penumpang yang puas dengan penumpang yang tidak puas. Nah, dari grafik yang telah saya buat atau setelah yang ditampilkan seperti ini, yang dimana dari grafik yang telah dibuat itu terlihat bahwa
data yang kita gunakan itu tidak seimbang, yang di mana jumlah penumpang yang neutral or dissatisfied itu lebih banyak daripada yang satisfied. Nah, ini yang menjadi perhatian utama saya di bagian handling imbalance-nya. Karena dataset yang kita gunakan itu imbalance terlihat dari bagian neutral or dissatisfied dengan satisfied-nya. Lalu dari saya ulangi karena suara saya agak radang. Lalu dari heatmap korelasinya, saya menemukan beberapa fitur yang punya hubungan kuat dengan kepuasan. Yang paling menonjol adalah online boarding, in-flight entertainment, seat comfort, dan in-flight wifi service. Di bagian hmm, di bagian ini. Nah, lalu pada section selanjutnya itu kita akan membahas tentang direct modeling, yang dimana setelah saya cukup untuk mengenali datasetnya seperti apa, kolom-kolomnya seperti apa, lalu targetnya apa yang digunakan, data itu jelas atau tidak, saya melakukan sesuatu yang mungkin terdengar agak nekat, yang dimana saya langsung membangun model tanpa banyak pre-processing dahulu. Yang dimana ini biasa disebut direct modeling atau baseline model. Yang dimana biasanya ketika kita sudah melakukan IDE atau pengenalan terhadap dataset, itu kita menggunakan pre-processing terlebih dahulu. Pada kali ini, kenapa saya tidak melakukan pre-processing langsung? Karena saya butuh titik pembanding, yang dimana kalau nanti saya sudah melakukan pre-processing, encoding, scaling, dan sebagainya, saya harus punya angka awal sebagai acuannya. Untuk output dari code untuk direct modelingnya, yang dimana saya mencoba 3 model klasifikasi. Hasilnya itu cukup menarik, yang dimana saya menggunakan logistic regression mendapatkan akurasi sebanyak 85,89% dengan F1 score 83,93%. Ini cukup sebagai model liner, model linear. Nah, yang kedua saya menggunakan model decision tree, yang dimana itu langsung naik jauh sebanyak 94,24% dengan advance score itu 93,23%. Lalu saya juga menggunakan random forest, yang dimana mencapai 96,29% akurasi dengan advance score yaitu 95,66. Nah, ini adalah angka yang cukup tinggi bahkan di tahap yang masih mentah. Selanjutnya kita akan masuk ke section yang ketiga, yaitu data preparation atau pre-processing. Ini berikut untuk kode-kodenya, yang dimana saya awal itu menggunakan transformasi, lalu yang kedua itu penanganan dari missing value-nya, lalu melakukan imputasi. Setelah imputasi selesai, saya melakukan encoding dan scaling, yang dimana saya membedakan dari kategorikal dengan continue, seperti itu. Ini untuk outputnya, yang dimana ada 3 tantangan utama yang saya hadapi di pre-processing data. Yang pertama, itu adalah missing value dari kolom arrival delay yang telah saya jelaskan sebelumnya. Itu mempunyai sekitar 393 baris yang kosong, yang dimana saya memilih metode imputasi median untuk mengisinya. Di bagian uh, median. Oke, mohon maaf di bagian ini. Lalu kenapa saya menggunakan median, tidak menggunakan mean? Karena
data delay itu punya distribusi yang miring ke kanan, yang dimana ada beberapa penerbangan yang terlambat berjam-jam dan nilainya ekstrim terdapat dari datasetnya tersebut. Nah, yang kedua itu saya menggunakan encoding dan scaling di bagian ini. Di bagian ini, di bagian ini, karena model mesin learning itu tidak bisa membaca teks. Jadi kolom-kolom kategorikal seperti gender yang umumnya itu adalah laki-laki dan perempuan, lalu customer type, type of travel dan kelas itu harus diubah menjadi angka. Untuk kolom yang punya urutan seperti kelas itu saya pakai label encoding ordinal. Untuk eh, yang tidak punya urutan seperti gender, saya pakai one hot encoding agar model tidak salah menginterpastikan urutan yang tidak ada. Nah, selanjutnya saya melakukan scaling yang dimana fitur continuous seperti flag distance bisa bernilai ribuan, sementara fitur rating hanya 0 sampai 5. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, model itu bisa berbasis jar atau gradient seperti logarithm regression bisa terdistorsi karena fitur berskala besar. Nah, selanjutnya saya melakukan validasi sampling untuk imbalance datanya, yang dimana masalah imbalance kelas itu berbahaya secara diam-diam karena kalau kelas kalau kelas mayoritas jauh lebih banyak, model biasanya malas atau tidak ingin belajar dan dia cukup selalu menambah kelas mayoritas dengan data yang lebih banyak. Nah, tapi di dunia realnya atau dunia nyatanya itu tidak berguna. Justru perlu model yang benar-benar mendeteksi kedua kelas dengan baik, data mayoritas dan data minoritasnya. Nah, untuk solusinya saya menggunakan teknik yang bernama SMOTE atau SMOOTH, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, berbeda dengan Random Oversampling yang hanya menduplikasi data yang sudah ada. Nah, untuk SMOTH itu lebih cerdas yang dimana dia menciptakan data sintetis baru berdasarkan interpolasi antara sampel-sampel yang sudah ada di kelas minoritas. Nah, ini untuk output ketika saya menggunakan SMOTH, yang dimana setelah data di resampel dengan SMOTH, saya latih ulang model random forest yang menghasilkan akurasi yaitu 96,39% dengan recall 94,47% dan advance score-nya yaitu 95,79%. Nah, selanjutnya saya melakukan hypermeter tuning dan feature selection, yang dimana di sini ada dua hal yang saya lakukan. Itu yang pertama feature selection di bagian ini. Itu saya menggunakan analisis fitur importance dari model random forest dari 24 fitur lebih. Nah, model memberitahu kita fitur mana yang paling berkontribusi dalam pengambilan keputusan prediksi dan hasilnya itu benar-benar dari sudut pandangnya. Nah, dari jadi ada 10 fitur yang sangat berpengaruh di sini, yaitu yang paling banyak itu adalah online boarding dan in-flight wifi service. Nah, untuk untuk hypermeter tuning sendiri itu saya menggunakan metode randomized search class validation yang ini. Nah, ini artinya saya tidak mencoba semua kombinasi parameter secara brute force, melainkan saya itu memilih kombinasi secara acak yang lebih efisien. Nah, ini untuk conversion matrix finalnya seperti ini. Lalu untuk kesimpulannya sendiri dari
semua fitur yang ada di dataset itu hanya ada beberapa fitur-fitur yang memiliki pengaruh sangat tinggi untuk prediksinya, yaitu adalah online boarding, in-flight wifi service, class, type of travel, in-flight entertainment, seat comfort, ease of online booking, lalu ada leak room service, customer type, dan flight distance. Itu adalah 10 fitur yang memiliki pengaruh tinggi untuk melakukan uh, prediksi seperti itu. Nah, ini adalah perbandingannya yang dimana sebelum saya menggunakan Smote itu akurasinya ada di 96,39%. Itu sebelum di tuning, dan setelah di tuning itu saya mendapatkan 96,25%. Nah, ini adalah conversion matrix untuk model akhirnya. Demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.